Shalom, ini kesaksian saya dengan ketaatan saya mengikuti puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu 40 hari 40 malam tidak makan apa-apa selama Tuhan Yesus dibawa di padang gurun. Dan sekarang sudah ada di hari yang terakhir. Bahkan sebenarnya hari terakhir itu kemarin, dan hari ini saya lewati satu hari, yaitu hari ke-41. Dan pagi ini suatu kejadian yang saya alami dalam Tuhan makin jelas, makin kuat lagi, dimana sedang persiapan saya memakai pakaian, pas mau pakai kemeja, di situ jelas sekali saya dengar Tuhan kata begini, Tuhan panggil anakku. Berarti ada firman yang baru loh. Berarti bro boleh menjadi orang yang menulis kitab baru gitu. Atau nanti gua aja yang tulis, ada kitab baru. Boleh tahu nggak bro nama kamu siapa? Misalnya nama kamu Yusuf misalnya. Kitab Yusuf dari Manado gitu kan. Ada pada suatu hari Yusuf setelah berpuasa 41 hari. Dan Yusuf menerima wahyu dari Tuhan. Ya kan, firman yang baru bro. Khusus untuk pemuda Gemim. Guys, di Manado ada nabi baru guys. Shalom, ini kesaksian saya dengan ketaatan saya mengikuti puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu 40 hari 40 malam tidak makan apa-apa selama Tuhan Yesus dibawa di padang gurun. Dan sekarang sudah ada di hari yang terakhir. Bahkan sebenarnya hari terakhir itu kemarin, dan hari ini saya lewati satu hari, yaitu hari ke-41, di mana saya berbuka puasa. Dan di pagi hari saya buka puasa langsung dengan mengucap syukur karena hanya dengan kekuatan Tuhan saya bisa melewati 40 hari ini dalam ketaatan penuh dengan kekuatan dari Roh Kudus. Ya jelas saya buka dengan makanan yang lembut-lembut dulu agar lambung tidak begitu kaget dengan makanan-makanan berat. Saya sendiri menyiapkan makan tadi pagi sebelum pergi ke tempat ibadah. Jadi saya buka puasa dahulu. Dan selama 40 hari ini mungkin akan saya ceritakan di VT saya selanjutnya tentang pengalaman rincian saya. Tapi saya mau cerita untuk yang hari ini punya dulu, bahwa di hari ini saya merasakan Tuhan begitu dekat dari hari-hari sebelumnya. Bahkan semakin hari semakin perasaan saya Tuhan menjadi semakin dekat. Seperti di saat saya bicara ada Tuhan di samping saya yang mendengar. Itu yang saya rasakan. Dan pagi ini suatu kejadian yang saya alami dalam Tuhan makin jelas, makin kuat lagi, dimana sedang persiapan saya memakai pakaian, pas mau pakai kemeja, di situ jelas sekali saya dengar Tuhan kata begini, Tuhan panggil anakku. Jelas sekali saya dengar anakku. Terus kayak saya langsung terpikir seperti Samuel, jika sore itu memanggil katakanlah ya Bapa, katakan aku siap mendengar. Jadi saya ikuti kata itu. Pas Tuhan panggil, dia katakan anakku. Terus saya jawab, ya Bapa, bicaralah, anakmu siap mendengar. Bayangkan kita orang Kristen dilayakkan sebagai anak. Di saat kita terima Yesus, kita menjadi anak, dan Tuhan kita itu Bapa. Sedekat itu hubungan kita dengan Sang Pencipta. Jadi saya katakan, ya Bapa, bicaralah, aku anakmu siap untuk mendengar. Dan saat itu juga langsung saya penuh dengan perasaan yang begitu sedih sekali. Hingga saat ini pun saya merasa sedih. Karena begini teman-teman, di saat perasaan sedih itu Tuhan Yesus katakan, kata yang pertama kali dia bilang itu, aku sangat sedih. Dia katakan, aku sangat sedih hari ini. Saya hanya diam, saya dengar. Dia katakan, anakku, aku sangat sedih hari ini karena umatku, mereka menyembah aku bukan dengan kebenaran yang benar, tapi dengan kebenaran mereka sendiri. Aku sangat sedih. Yang Tuhan Yesus katakan. Dari paragraf pertama yang Tuhan katakan ini, ada dua paragraf. Yang pertama ini, saya selalu begitu minta peneguhan apakah ini benar kataanmu Tuhan. Dan saat ibadah, di situ Tuhan meneguhkan dengan buatan bahwa Tuhan katakan juga hal yang sama, bahwa hatinya sangat sedih. Bahkan dalam firman juga mengatakan hal yang sama,
jangan takut untuk mengabarkan firman, karena Tuhan ingin kita semua untuk mengabarkan firman apapun keadaan kita. Karena dia sangat sedih umatnya tidak tahu kebenaran. Dan juga dikonfirmasi oleh teman saya juga bahwa dia mendapatkan hal yang sama. Jadi sudah ada 3 konfirmasi dengan pesan Tuhan. Jadi ini memang suara Tuhan. Saya selalu minta konfirmasi jika benar ini suara Tuhan. Minimal 1 orang lah mengkonfirmasi. Dan setelah itu saya yakin benar ini suara Tuhan, dan saya bisa share untuk teman-teman. Itu yang Tuhan katakan. Dan yang pentingnya lagi, bahwa pesan ini berlaku untuk umatnya di daerah tempat saya ada saat ini, yaitu di Kota Manado, di mana hari ini yang seperti kita tahu dikenal oleh banyak orang bahwa hari Minggu ini adalah hari Paskah. Hari Paskah, ya. Dan mereka merayakan hari Paskah ini dengan selebrasi, kebanyakan turun-turun di jalan, memvisualisasikan dan melaksanakan kembali gambaran di mana seperti apa sih proses jalan salib itu, proses yang diterima oleh Tuhan Yesus hingga dia disalibkan. Nah, banyak gereja yang melakukan ini. Bahkan banyak gereja yang sudah melakukan hal ini sebelumnya, dan hari ini banyak dilakukan kegiatan-kegiatan menyambut Paskah ini, yaitu banyak lomba-lomba yang dilakukan oleh banyak gereja di Kota Manado, khususnya di Kota Manado. Tuhan Yesus katakan ini khususnya untuk semua masyarakat gereja di Kota Manado, bahwa Tuhan sedih melihat kita melakukan suatu kebenaran dengan kebenaran kita sendiri, di mana Tuhan tidak menginginkan selebrasi ini, Tuhan tidak menginginkan semua perayaan ini. Yang Dia inginkan adalah pertobatan kita kembali dengan sungguh-sungguh. Itu Tuhan sangat sedih sekali melihat seremonial ini, karena di dalam acara seremonial ini selalu berpesta pora, akan makan, full audio, sound, dengan kedok memuji Tuhan, lagu penyembahan, lagu rohani, tapi ternyata mereka hatinya tidak untuk memuji Tuhan, tapi beria-ria, euforia, bersenang-senang dalam pesta pora ini. Jadi Tuhan sangat sedih bahwa umatnya salah mengartikan pengorbanan Yesus di kayu salib. Saya melihat seperti itu, bahwa Tuhan sedih karena umat Kristen di Kota Manado tidak mengenal Yesus yang sebenarnya. Mereka hanya mengenal tradisi gereja yang seakan-akan mereka lakukan itu menyenangkan hati Tuhan Yesus, padahal tidak. Hingga Tuhan Yesus memperlihatkan ini kepada saya, yang terjadi atas Kota Manado, dan saya sangat sedih juga melihat hal itu. Dalam penyembahan, Tuhan Yesus bukakan, saya dibawa ke atas langit Kota Manado. Ke atas langit Kota Manado, dan saya melihat ada tirai merah besar yang menutupi Kota Manado. Dan di balik tirai itu seperti ada cahaya yang tembus melubangi tirai yang menutupi selubung Kota Manado ini. Dan Tuhan Yesus katakan, cahaya itu adalah cahaya orang-orang benar yang memujiku, yang menyembahku dalam roh dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, yang masih teguh berjalan sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Nah, di balik selubung ini, di saat saya melihat itu, saya melihat banyak iblis-iblis yang menoleh melihat ke arah saya dan dengan tertawa. Mereka tertawa karena orang-orang ini tidak bisa melihat tembus ke atas selubung ini, karena di balik selubung ini ada kemuliaan Tuhan di atas. Nah, orang-orang yang penyembahannya tembus, itu mereka yang bisa melihat kemuliaan Tuhan, dan mereka tetap dalam hadirat Tuhan. Nah, banyak orang itu tertutup oleh selubung ini, hingga mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan itu adalah suatu kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan, padahal tidak. Tuhan sedih. Tuhan Yesus tidak perlu dengan acara-acara itu. Tuhan Yesus tidak butuh acara-acara itu. Oh, ini sudah tradisi, ada di istiadat gereja. Terus, kalau itu salah? Kalau Tuhan tidak berkenan, mau lakukan terus? Hal ini saya sampaikan untuk teguran buat kita semua, agar kita bisa mengenal Tuhan kita yang benar. Tuhan Yesus sudah lahir. Tuhan Yesus sudah mati. Dia sudah dikuburkan, bahkan dia sudah bangkit. Itu kejadian yang sudah selesai. Sekarang kita mempersiapkan diri bagaimana menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan menjaga kekudusan diri ini. Makanya kita perlu mengenal Tuhan yang benar. Stop lakukan tradisi-tradisi perayaan seperti itu. Itu pesan Tuhan bagi saya untuk disampaikan kepada kita semua. Tuhan perlihatkan itu kepada saya. Kemudian setelah penglihatan itu lewat, saya melihat ada cahaya-cahaya yang seperti lampion kecil-kecil itu mulai pelan-pelan terangkat, pelan, tapi secara konsisten. Pelan berganti terus terangkat. Ini orang-orang yang tetap dalam pendirian mereka, yang tetap memegang teguh perintah Tuhan. Itu cahaya itu dari mereka. Karena dari sebelah di samping mereka itu penuh dengan kegelapan.
Cahaya itu yang terus menyatukan hubungan mereka dengan Tuhan, hubungan mereka dengan Bapa. Saya melihat seperti itu. Nabi pada dasarnya adalah orang-orang yang mendapatkan tugas khusus dari Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel. Dan firman yang disampaikan dalam Perjanjian Lama lewat para nabi itu bersifat berkesinambungan, yang merupakan sebuah cerita besar yang menuju pada penggenapannya, yaitu Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat pertama sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Nah, kita orang Kristen percaya pewahyuan melalui nabi-nabi itu sudah selesai ketika Yesus datang. Setelah Yesus ada pewahyuan lewat para rasul dan para saksi mata tentang Yesus Kristus yang memberikan kesaksian tentang Yesus yang kemudian membentuk perjanjian baru. Ini jelas dalam tulisan Rasul Yohanes. Pertama Yohanes 1 ayat pertama sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami beritakan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dalam ayat ini teman-teman diulang-ulang kata kami lihat, kami dengar, kami saksikan. Artinya Yohanes itu sedang membangun eksklusivitas dari mereka, bahwa mereka yang berhak berbicara tentang Yesus Kristus. Karena mereka adalah saksi mata, saksi telinga, bahkan mereka sudah meraba. Meraba di sini memberikan kepada kita pengertian bahwa mereka dekat dengan Yesus. Mereka bukan hanya melihat Yesus dari jauh, tapi mereka dekat, bersahabat dengan Yesus. Mereka hidup bersama-sama dengan Yesus. Jadi mereka membangun eksklusivitas bahwa kesaksian mereka patut dipercaya karena mereka sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika mereka mendapat penglihatan, mendapat wahyu seperti Yohanes dan seperti Petrus, itu patut dipercaya karena mereka murid-murid Yesus. Dan apa yang mereka saksikan itu merupakan sebuah penggenapan dari cerita besar yang sudah berlangsung dari Perjanjian Lama. Kalau ibarat film, PL itu adalah part 1 dan PB part 2. Ada kesinambungan cerita tentang karya Allah, tentang penebusan, tentang kasih Allah bagi umat manusia. Bukan hanya bagi satu kaum saja. Ya memang benar, PL tentang Israel, tapi kemudian PB itu bagaimana berkat tentang Israel ini menjadi berkat kepada seluruh dunia. Petrus bilang dalam kitabnya 2 Petrus 1 ayat 16-20, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepada kamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Teman-teman, Petrus bilang mereka adalah saksi. Mereka berbicara bukan atas kehendak sendiri. Dalam arti mereka itu nggak menerima wahyu yang asing, yang nggak jelas. Tapi wahyu yang berkesinambungan dari apa yang disampaikan dari zaman dulu kala. Dengan demikian, PL dan PB adalah firman Tuhan yang sudah sempurna sebagai wahyu Tuhan kepada kita semua. Kalau ada orang hari ini mengaku mendapatkan penglihatan dan pesan dari Tuhan, apakah ini berarti Yohanes salah dalam memberikan pernyataan eksklusivitas bahwa hanya merekalah yang berhak berbicara tentang firman hidup? Ataukah bro ini adalah orang yang Tuhan maksudkan dalam Matius 16 ayat 28? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Tapi kalau memang bro adalah orangnya, berarti bro usianya udah tua banget, 2000 tahun. Boleh cek nggak bro KTP-nya, lahir di mana? Akta kelahiran ada nggak bro? Siapa tahu bro lahir 20 Masehi di Yudea kan?
Tapi setahu gua ini berbicara tentang Yohanes yang nulis kitab Wahyu. Yohanes adalah rasul paling terakhir hidup dan dia menerima wahyu tentang kedatangan Yesus di saat semua rasul yang lain sudah mati. Jadi ya pasti bukan bro lah orangnya. Nah kalau bro bukan nabi karena nabi-nabi sudah selesai, dan kalau bro bukan rasul karena semua rasul dan penginjil yang sama dengan Yesus sudah mati semuanya, maka bro siapa? Atau mungkin pertanyaan yang lebih tepat, suara yang berbicara kepada bro itu siapa? Itu Tuhan atau hantu yang dikira Tuhan? Kalau itu Tuhan, apakah Tuhan melanggar firman yang Tuhan sudah ilhamkan kepada para rasul bahwa hanya mereka lah yang berhak berbicara tentang firman yang dari Tuhan secara langsung? Beda dengan para penafsir atau pendeta sekarang. Para pendeta atau penafsir itu berbicara firman yang disampaikan oleh para rasul, yaitu lewat Alkitab. Mereka akan menegur seseorang atau memberikan teguran lewat Alkitab. Ini firman bilang begini, kita harus bertobat dari sikap seperti ini lewat Alkitab. Jadi para pendeta nggak boleh terima wahyu langsung terus bicara. Itu kan menjadi rasul baru kan berarti kan. Berarti ada firman yang baru loh. Berarti bro boleh menjadi orang yang menulis kitab baru gitu. Atau nanti gua aja yang tulis, ada kitab baru. Boleh tahu nggak bro nama kamu siapa? Misalnya nama kamu Yusuf misalnya, kitab Yusuf dari Manado gitu kan. Ada pada suatu hari Yusuf setelah berpuasa 40 hari, 41 hari, dan Yusuf menerima wahyu dari Tuhan, ya kan? Firman yang baru bro, khusus untuk pemuda Gemim. Mau nggak bro? Ku tulis dari kitab baru dari bro punya nama. Supaya bro nabinya, gua jadi penulis kitabnya, ditulis oleh Patrice Smith. Menurut teman-teman yang nonton bagaimana? Dia rasul atau dia nabi? Atau dia suatu nabi dengan rasul palsu, Kang? Jangan kut untuk pikir negatif, jangan kut menghakimi, Kang. Mesti percaya japa dia katu iya. Timbul jaga menolak siapa tahu turun kayak menghujat Roh Kudus, kayak betul katu dia tuh untuk orang yang salah, aduh bye-bye. Makanya kita bilang, daripada orang mau berskeptis pada dia, mau kritis pada dia, orang percaya japa dia trek. Kita boleh mau bikin jadi kitab baru pakai DP nama. Marta minta tolong bro kalau bawa di video ini komen bro nama lengkap di di komentar. Nanti kita mau tulis kitab baru dari bro nama. Iyo, tulis bro nama dengan bro tanggal lahir supaya kan biasa kalau di kitab-kitab kan itu ada latar belakang kitab tuh, ada latar belakang penulis supaya jelas dan bahwa ini firman yang datang kepada siapa, anaknya siapa begitu Kang. Dan pokoknya itu kitab itu nanti mau jadi simpanan buat Gemim, buat gereja Masjidil Minahasa begitu toh, bahwa ada rasul yang Tuhan kirim untuk bicara ke pemuda begitu yang berselebrasi. Nah kan supaya kan bagus, orang mesti percaya karo ya. Nah teman-teman kalau kita mau pikir kalau memang ngoni merasa selebrasi Paskah pemuda itu banyak kekurangannya, ya tegur itu berdasarkan firman yang sudah tertulis yaitu Alkitab. Tegur berdasarkan Alkitab. Tapi mungkin kata Tuhan rasa Alkitab nggak mampu untuk menegur secara Alkitab. Jadi Tuhan pakai bro kita ini untuk menegur lewat bro kita ini gitu. Jadi bro kita ini lebih mampu menegur daripada Alkitab. Tapi siapalah bro ini kan? Kalau tulisan para rasul aja nggak mampu menegur suatu kaum, suatu gereja, masa Tuhan akan pakai bro kita ini untuk menegur mereka lewat bicara langsung ke telinganya dia? Apakah bro kita ini melebihi para rasul? Ya mungkin aja. Makanya saya bilang tulis kitab baru. Surat rasul bro kita ini siapa namanya? Kalau saya tahu ya contoh ya. Surat Tuhan, surat Yusuf atau video TikTok Yusuf kepada warga pemuda selebrasi Paskah. Ya gitu ya. Intinya kita nggak tahu. Yang kita tahu firman Tuhan sudah cukup menjadi teguran untuk setiap kita. Mari kembali kepada firman Tuhan. Sekian video saya, Tuhan memberkati.